Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Baiklah, sebisa mungkin aktifkan kameranya ya supaya saya tahu Anda ikut atau bagaimana. Oke, Anda aktifkan 5 menit, tidak aktifkan lagi. Persilakan, yang penting Anda munculkan muka Anda sebentar baru mengaktifkan lagi. Oke, karena apa? Takutnya Anda cuma login, kemudian Anda tidak ikut kuliahnya. Oke, baik, kita lanjutkan kuliah kita. Mungkin sejauh ini kita sudah membahas tentang kelistrikan. Nah, kita akan bahas kelanjutan dari kelistrikan. Mungkin ini yang sering Anda temui di kehidupan sehari-hari. Misalnya seperti ini, charger seperti ini. Ini charger biasa tertulis di sini ada berapa watt. Ada outputnya, ada frekuensinya, dan lain-lain. Atau misalnya lampu yang Anda gunakan, itu biasa tertulis di situ berapa watt. Oke. Nah, belum kita sampai ke sana, kita akan bahas tentang ini yang kita sebut dengan daya listrik. Oke. Daya listrik. Anda kalau menyalakan lampu, coba perhatikan, Anda kalau menyalakan lampu atau menggunakan setrika, itu ada energi panas yang datang, ada energi panas yang timbul, sehingga itu disebabkan oleh arus listrik yang dikonversi menjadi energi panas. Nah, karena ada energi panas, berarti energi listrik ini diubah menjadi energi panas. Oke? Jadi energi panas, atau kalau lampu itu diubah menjadi energi cahaya. Oke? Nah, berapa jumlah energi yang dikonversi menjadi energi panas, itu diberikan oleh W, itu kita sebut dengan W, ini sama dengan P kali I dikali dengan T. Ini energi. Oke, jadi ini energi, ini satuannya Joule. Jadi energi, jadi kalau kita punya ini misalnya colokan listrik, Anda misalnya punya di sini perangkat elektronik, apapun itu, kalau Anda hubungkan seperti ini, nah energi yang dikonsumsi ini itu adalah sama dengan tegangan dikali arus dikali dengan waktu. Oke, itu energi yang dikonsumsi. Nah, kita biasanya mendefinisikan kalau misalnya kita gunakan alat ini 1 jam, maka energinya akan lebih banyak lagi. Jadi semakin lama digunakan, semakin banyak energi yang dibutuhkan. Oke? Sehingga kita bisa definisikan P, ini P sama dengan energi yang dikonsumsi dibagi dengan waktu. Oke? Berarti ini sama dengan P dikali I dikali T dibagi dengan T. T-nya habis, P sama dengan P dikali dengan
P inilah yang kita sebut dengan daya listrik. Oke. Daya listrik. Satuannya, coba perhatikan satuannya. Ini satuannya, ini joule, energi per sekon. Oke. Jadi ini biasa kita sebut kenal dengan watt. Jadi kalau Anda punya peralatan listrik misalnya 500 watt, berarti energi yang dibutuhkan per sekon, per detiknya adalah 500 joule. Jadi ini sama dengan 500 joule per sekon. Jadi kalau digunakan, energi yang dikonsumsi adalah 500 joule per sekon. Selanjutnya, jadi apa namanya, kita punya P, ini kita sebut dengan daya listrik. P sama dengan P dikali dengan I. Nah, hukum Ohm, P sama dengan I kali R. Sehingga ini bisa kita ganti P-nya jadi I kali R dikali I. Ini sama dengan I pangkat 2 R. Oke, jadi ini persamaan yang kedua. Oke, sama saja. Tidak ada bedanya. Tahu, bisa kita ganti P sama dengan P dikali I. I-nya kita ganti jadi P per R. Ini sama dengan P sama dengan P pangkat 2 R. Oke. Jadi apa namanya? Sama saja. Jadi ini 3 kita kenal dengan daya listrik. Oke, lihat baik kita lihat contohnya. Misal seperti ini. Mungkin Anda pernah melihat contoh di lampu pijar Anda, lampu misalnya tertulis 75 watt, 220 volt. Jadi seperti ini. Apa maksudnya ini? Coba perhatikan. Apa maksudnya ini? Kalau lampu tersebut dihubungkan dengan 220 volt, berarti biasanya adalah 75 watt. Ikan tidak mama. Sehingga berapa hambatan lampu ini? Coba perhatikan berapa hambatan lampu ini. Kita tahu bahwa P sama dengan P pangkat 2 R. Berarti ini sama dengan R sama dengan P pangkat 2 dibagi dengan P. Ini 220 dibagi dengan P berarti 75. Waalaikumsalam. 75 watt. Berarti ini sama dengan ini kalau Anda selesaikan ini 645 ohm. Jadi kalau misalnya Anda punya lampu di rumah tertulis seperti ini, maka hambatannya itu adalah 645 ohm. Nah, contoh yang lain lagi, misalnya, misal ini contoh yang kedua, Anda di rumah punya setrika. Setrika ini dayanya 200 watt. Jadi ini daya dalam watt. Misal televisi 120 watt. Anda juga punya kulkas. Kulkas Anda misalnya 180 watt. Kipas angin
Kipas angin itu 80 watt. Kemudian yang terakhir lampu. Lampu misalnya Anda punya yang 20 watt. Ini misal jumlahnya ini 1, ini 1, ini 1, ini 2, 5. Oke, misalnya Anda punya lampu 5 di rumah. Misal ini lama menyala, ini perharinya. Ini misalnya per hari lama menyala, per hari setrika Anda misalnya 2 jam. Oke. 2 jam, televisi Anda menyala misalnya 15 jam per hari, kulkas Anda sepanjang hari, berarti 24 jam ya. Tidak pernah mati. Kipas angin Anda menyala 12 jam. Lampu Anda menyala juga 12 jam. Oke. Ini misalnya konsumsi listrik Anda, peralatan listrik Anda di rumah. Oke. Nah, selanjutnya coba perhatikan apa yang kalau kita ingin menghitung berapa pemakaian kita, ini misalnya di setiap hari, berarti setrika itu menyala 200 kali 1 kali 2, berarti dia konsumsinya 400 watt kali jam. Oke, jadi 400 watt jam. Kemudian ini watt jam ini biasa ditulis watt hours, WH. Oke, jadi itu WH. Kemudian televisi Anda berarti 120 kali 15, ini 1800. Ini saya tulis WH, watt hours. Kemudian kulkas 180 kali 24, ini 4320 WH. Ini 80 kali 2 kali 12. Ini 1920 WH. Kemudian yang lampu 20 kali 5 kali 12, ini 1200 WH. Oke. Jadi ini konsumsi listriknya. Nah, kalau ini kita jumlahkan, hasilnya adalah 9640 WH, watt hours. Kalau misalnya pemakaian selama 30 hari, jadi ini per hari kali 30 hasilnya sama dengan 289 ini WH. Oke. Nah, 289 WH ini sama dengan 289 ribu itu K. Oke. K WH. Oke, jadi kalau 1000 itu K kali 10 pangkat 3 itu K. Berarti konsumsi listriknya adalah 289 kWh. Jadi konsumsi listriknya selama 1 bulan ini sama dengan 289, sorry ini ada 2-nya hasilnya. 2 di sini ini koma 2 kWh. Oke. Nah, listrik PLN itu misalnya harganya per kWh, harga per kWh itu sama dengan 1.000 rupiah. Sehingga kalau ini kita mau hitung berapa jumlah uang yang harus dia bayar, berarti sama dengan 289.000
rupiah. Oke. Kira-kira apa seperti itu kasarnya bagaimana caranya kita menghitung konsumsi listrik kita di rumah. Kalau misalnya biasanya ada bebannya, ini biasanya ditambah biaya beban biasanya 20.000 sampai 50.000. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, coba kita lihat sekarang itu apa namanya lampu, teknologi lampu. Ini teknologi lampu. Ini apa kebanyakan lampu yang kita gunakan sekarang itu LED. Oke, jadi ini LED. Namanya lampu LED. Nah, apa kelebihan lampu LED ini? Dia kalau kita punya lampu LED 10 watt, itu terangnya sama dengan 23 watt lampu fluorescence, sama dengan 80 watt lampu pijat. Itu terangnya sama. Oke, itu kelebihan lampu LED. Wattnya rendah. Oke. Nah, mungkin Anda apa sering melihat seperti ini biasanya dibungkus lampu LED. Ini coba perhatikan yang bagian ini. Bagian ini 10 watt itu sama dengan 17 watt sama dengan 85 watt. Jadi karena dia rendah wattnya sehingga dia biasanya lebih mahal. Oke, sebagai perbandingan seperti ini. Misal Anda punya 50 watt, ini kita ambil misal 50 watt. Sedangkan lampu LED cuma 10 watt. Ini perbandingannya. Misal menyala 10 jam per hari. Ini juga sama 10 jam per hari. Nah, ini 500 WH. Oke, watt hour. Ini cuma 100 watt hours. Kalau selama 1 bulan, berarti 30 hari. Lalu ini selama 30 hari, ini jadinya 15.000 WH, ini jadinya 3.000 WH. Oke. Ini kalau dikonversi jadi ini jadi 15 kWh, ini jadi 3 kWh. Nah, kalau misalnya harga listrik ini 1.000 per kWh, ini 1.000 per kWh, maka yang lampu ini menghabiskan uang 15.000. Kalau sedangkan LED ini hanya 3.000 rupiah. Oke, itu apa kelebihan lampu LED. Nah, sebagai pengetahuan tambahan bagi Anda, lampu LED ini
Ini lampu LED ini pertama kali ditemukan oleh bukan yang pertama ditemukan itu bukan LED putih, tetapi LED yang sudah ada pada saat itu adalah LED hijau dan LED merah. Oke. Nah, tiga fisikawan ini menemukan LED biru. Oke. Nah, kalau ketiga LED ini digabungkan, maka dia akan menghasilkan cahaya putih. Itu sebabnya kenapa LED biru ini penting, karena dengan adanya LED biru ini memungkinkan kita untuk menghasilkan LED putih. Oke. Bahkan mobil-mobil sekarang pun itu, ini sebagai perbandingan saja, ini lampu mobil, mungkin juga kalau lampu motor, kalau Anda menggunakan halogen, cahayanya seperti ini, kalau Anda menggunakan LED, cahayanya lebih terang. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, jangan lupa absen. Minggu depan Selasa minggu depan itu kita libur, bukan libur ya, minggu tenang. Selasa minggu depannya itu kita ujian akhir semester. Oke. Usahakan Anda semua punya kartu ujian, oke, untuk dapat mengikuti ujian akhir semester. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Kalau tidak ada pertanyaan, mohon maaf atas segala kekurangan selama satu semester ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nanti tugasnya ada di Google Classroom ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.